ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita bersyukur atas karunia perhatian telah Allah berikan. Berupa iman, Islam dan juga nikmat sehat. Dengan nikmat itulah maka kita dapat berkumpul untuk menghadiri pengajian rutin yang di Al-Kafah ini setiap malam Kamis selalu diadakan. Kepada Pak Ustadz untuk tidak waktunya dipersilakan. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajah wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina alal qaidina ajran 'azima darajatim minhu wa magfiratun wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Sabadana urang sami-sami manjatkeun puji kali syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina ieu wengi kaping 7 Januari 2026 yang bertepatan kalau nggak salah sekarang tanggal 18 Rajab 1447 Hijriah. Malaikat yang hadir pada hari ini selalu mencatat apa yang kita lakukan.
baik buruk apa yang kita lakukan semua akan tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Raqib dan Atid. Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa anis simali qa'in. Ma yalfidu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Oleh karena itu, mudah-mudahan malam ini adalah malam yang menjadikan rahmah, menjadikan maghfirah, dan menjadikan pahala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari ini kita semua sedang beramal soleh melalui tolabul ilmi. Hadirin ihwati iman rahimakumullah, pada malam ini sesuai dengan player yang dibuat, kita akan bahas mengenai usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat. Mau tanya ke ibu-ibu dulu, usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat itu apa, Bu? Belum tahu ya, karena belum dijelaskan. Tema ini sengaja dibuat supaya hadirin wati iman kita termotivasi diri bahwa selama ini yang kita kerjakan dalam berjuang meninggikan kalimat Allah, kita itu sedang berada di jalan Allah. Sampai nanti Allah akan bertanya kepada kita. Dalam surat Ali Imran surat ketiga 142 Allah berfirman, Am hasibtum, kata Allah, antadkhulul jannata walam ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apakah kamu akan mengira akan masuk surga? Ujug-ujug ibu teh jug lebet surga, ujug-ujug bapak-bapak teh jug lebet surga. Am hasibtum antadkhulal jannata walamma ya'lamil ladzina jahadu minkum, padahal Allah belum tahu di antara kalian itu berjuang sampai mana. Ya. Ketika meninggikan kalimah Allah itu berjuang sampai mana? Wa ya'lamis sabirin, dan ketika berjuang itu apakah sabar atau tidak? Tidak sedikit hadirin wati iman yang ketika berjuang mundur zaman Rasulullah karena ketidaksabaran. Mungkin saja di kita juga anak, karena saking tidak sabarnya dia mulai kurang semangat ketika tolabul ilmi, tidak semangat ketika berjuang melalui jamiah persatuan Islam khususnya. Semakin hari semakin mengendor, ada yang seperti itu. Makanya Allah menegaskan, am hasibtum antadkhulal jannata walam ya'lamil ladzina jahadu minkum wa ya'lamis sabirin. Apakah kamu akan mengira akan masuk surga sementara kata Allah belum tahu di antara kalian adalah orang-orang yang beriman dan berjuang di jalan Allah, dan apakah juga sabar ketika berjuang di jalan Allah. Nah hadirin wati iman, dalam usaha menguntungkan dunia dan akhirat ini, yang pertama kita harus ada pergerakan. Tong calik wae ngadaweung we batur pangaosan, ngadaweung kopdud ini teu aya panu kitu. Jadi kurang semangat hadirin wati iman. Kalau bahasa Indonesia mah apa namanya? Ngadaweung naon bahasa Indonesia teh, Bu? Nongkrong weh. Tidak ada semangat. Tidak menjadi waltakum ummatu yad'una ilal khairi, tidak ada hadirin wati iman. Padahal yang pertama di sini tidak tinggal di rumah saja. Jadi ketika ada celah-celah berjuang, berjihad, hadirin wati iman, keluar dari rumah. Tong ngalamun wae di bumi teh nongkrong wae.
ngabalha ye bari ngacai ya, duduk santai ngabalhai bari maca korai, minum cikoplai bari ngacai. Tidak ada pergerakan, tidak ada semangat. Padahal ibu yang sekarang datang berjuang dalam talabul ilmi dan berjuang menegakkan kalimat Allah secara frontal zaman Rasulullah SAW, ini beda di mati iman. Jadi tidak boleh tinggal di rumah saja, harus ada pergerakan, harus ada kemauan, harus ada motivasi berjuang di jalan Allah melalui jamiah. Ngayakeunnya pengajian di jamaah gading tutuka ieu harus semangat bu. Tong ningal mustamina, tong ningal ustadna. Yang penting berjuang kita di jalan Allah. Ini dalam rangka li'ila'i kalimatillah, bagian dari meninggikan kalimat Allah supados naon teu parem. Ibu naro sim kuring bosen teu ngawas? Tuh pasti ada bosennya bu. Ya bosan nggak ngaji? Sewaktu-waktu mah cek setan teh kumaha? Geus tong ngaji. Kamari panci keneh ngaji. Ayeuna geus ngaji deui, ngagogolong ngaji raha beungharna. Itu dari setan kade. La aqudan nas ila siratal mustaqim. Setan mah terus bakal menghampiri dan menggoda kita tiap waktu, tiap saat supaya mengendor rasa jihad berjuang kita. Nah, padahal dalam ayat pertama bu, kita baca sama-sama ya, biar semangat. Saya dulu baru diikuti. Saya baru diikuti. Jadi jangan berbarengan ya, supaya cara bacanya benar. Ini Quran surat An-Nisa surat keempat bu, ayat 95 sampai 96 yang menegaskan langsung Allah nanti bahwa tidak sama seorang mukmin yang diam duduk ngadaweung nganyalsekeun diri dengan mukmin yang berjuang di jalan Allah. Ada pergerakan. Bahkan nanti diterangkan ada meninggikan Allah beberapa derajat. Kita mulai ya, baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minin. Minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Lillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala qaidina darajat. Wa kullan wa'adallahul husna. Wa
faddalallahul mujahidina 'alal qaidina ajran 'azima. Darajatim minhu wa maghfiratan wa rahmah. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi pahala ya. 1 huruf 10 kebaikan. Berapa huruf? Sudah dihitung belum? Ya. Banyak ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, maka 1 huruf adalah diberikan kebaikan oleh Allah sebesar 10 kebaikan dalam 1 huruf, Bu. Ya. Artinya, perhatikan, la yastawil qaiduna minal mu'minina ghairu ulid dorori. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, Bu, yaitu yang tidak ikut berperang, yang tidak ikut berjuang, yang tidak ikut berjihad, nemble we cicing, tidak ada pergerakan, nongkrong, diam di rumah. Itu tidak boleh, Bu. Ya. Karena apa? Di sini ghairu uli dorori, yang tidak mempunyai uzur. Ya. Orang yang tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nembe perlu sakedik mah angkat we Ibu. Ya, berjihad teh. Rieut sakedik mah angkat we, pening sedikit mah berangkat. Bu ya. Pak Ustad dabi mah teu gaduh artos, angkat entong. Mau punya uang, mau tidak punya uang, berangkat, Bu, bergerak, jangan diam di rumah. Karena Allah membedakan nanti yang diam di rumah dengan yang berangkat thalabul ilmi khususnya, dan orang yang berjuang secara umum. Allah akan bedakan. Sehingga di sini wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Wa padallahul mujahiduna bi mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alal qaidina darajat. Nah ini Ibu Bapak, diperhatikan coba arti selanjutnya. Ya. Allah melebihkan. Nah, punya bedana nu calik di bumi jeung nu angkat. Benten, Bu. Padallahul mujahidina, ya, Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya alal qaidina darajah, atas orang-orang yang duduk ya 1 derajat. Jadi Bu, mun wengi ayeuna anu angkat jeung nu teu angkat lamun tanpa uzur itu beda. Kita lebih tinggi ketimbang orang yang duduk tanpa alasan. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala dibedakan. Dan ini bagian usaha kita datang ke sini, itu bagian dari usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat.
nanti sama Allah mengenai rizki. Orang yang rajin mencari ilmu, orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Udah mah miskin, tidak semangat berjuang, tidak semangat tolabul ilmi, udah jadilah mencek Sunda mangke di payunan Allah teh naon arah keunana punya. Keluarkan Bu sebagian harta kita dalam berjuang di jalan Allah ya. Badai ku artos sabaraha wae mangga, besar kecil Allah tidak lihat Bu. Besar kecil yang kita infakkan di jalan Allah tidak lihat. Tapi yang Allah lihat apa? Keikhlasan yang ada pada hati ibu bapak semuanya. Innallaha la yanzuru ila amwalikum. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidak melihat bentuk, rupa, dedeg, pangadeg, goreng, gelis, kasep, ageng, alit, nini-nini, aki-aki, nungora, henteu ku Allah. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat harta yang dia miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah meninggal karena hate sareng amal urang ibu sadayana. Nu ngariung di dieu engke di payunan Allah apakah sama tidak? Bu, Pak. Tergantung apa yang ada dalam hati masing-masing ke di hadapan Allah. Tapi ketika kita ada pergerakan di rumah, tidak diam, tidak tinggal di rumah, kita berjuang dengan melalui tolabul ilmi ini khususnya pada malam ini, maka Allah akan melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Jadi yang diam di rumah dengan yang datang di sini tentu saja beda. Kemudian wa kullan wa'adallahul husna. Ya. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala, yaitu surga, Bu. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah mah moal dipaparinan neraka, tapi bakal dipaparinan surga. Yang di dalam surga ibu tidak akan pernah tua kembali, akan menjadi muda belia. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum di sana tidak menghasilkan tinja atau BAB, tapi akan berbau wangi, ya, seperti minyak misk yang harum baunya. Adi di dunia mah nuang sambal jeung jengkol dikeluarkan jadi apa, Bu? Bau. Ya, di surga tidak akan. Maka nanti bentuk kita akan berubah nanti di surga. Oleh karena itu harus ada pergerakan, motivasi jihad. Ayat ini, Bu ya, ayat ini itu ditulis oleh Zaid bin Sabit setelah diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Ada nama sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum, Ibu. Siapa Ibnu Maktum teh? Seorang sahabat yang ketika dia lahir tidak bisa apa, Bu? Pak, melihat. Matak disebut lagi Ummi Maktum, yang karena ketika lahir dia tidak bisa melihat. Tapi ketika dibacakan ayat ini, sama Rasulullah dan oleh Zaid bin Sabit dicatat, ditulis. Sebagian mufassirin ditulisnya dengan dari kulit kambing. Maka Ibnu Ummi Maktum merasa kecewa. Ibu upami nu lolong kumaha lamun berjuang di jalan Allah? Secara logika mampu tidak? Ibu badai lolong, Bapak?
Upami nu lolong yang tunanetra, apakah ketika dibawa berjuang di jalan Allah bisa melawan musuh ente? Kira-kira bisa nggak? Secara fisik nggak bisa, karena ada kekurangan. Bapak mah molotot sakitu saena, ibu melong sakitu saena, nya. Tapi eta soca can pernah dipakai ngaos Al-Quran misalnya, rugi ibu. Sampai Ibnu Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah yang ketika Rasulullah itu merasa terganggu. Nulolong hoyong diajar Quran bu, Ummi Maktum. Dan dia itu adalah pecinta jihad ibu. Ya, Ibnu Ummi Maktum itu adalah seorang sahabat pencinta jihad. Makanya ketika turun ayat ini dibacakan, la yastawil qaiduna minal mu'minina. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak berperang dengan yang tidak mempunyai ujur. Hoyong berjuang tapi tunanetra. Tapi walaupun dia tunanetra, semangat berjuangnya luar biasa. Sampai Rasulullah ditegur dalam surat apa Pak? Ingat ketika Ibnu Ummi Maktum minta untuk diajarkan Al-Quran, padahal dalam keadaan tidak bisa melihat. Hari ibu kumaha? Hoyong diajar Al-Quran teh? Hoyongnya kita mah normal, mata melihat, pendengaran jelas, masih normal. Jangan kalah dengan namanya Ibnu Ummi Maktum, ibu seorang sahabat yang ketika lahir tunanetra tapi semangat berjuang. Makanya kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau ayat ini hanya diperuntukkan bagi orang yang normal, bagaimana kondisi saya yang tidak bisa melihat tapi ingin berperang bu? Coba nulolong menperang kumaha? Nulolong wae ibu yang tunanetra saja semangat untuk berjihad. Piraku urang nu socana normal, nu pangdanguna normal, fisikna normal. Tidak ada pergerakan, tidak semangat, rugi. Makanya Rasulullah ditegur dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasul ditegur dalam surat Abasa. Jadi Ummi Maktum itu seorang sahabat yang tunanetra, ya, tidak bisa melihat tapi ingin belajar Al-Quran. Sumping ka ibu ya, datang ke ibu ke bapak, nu lolong hoyong diajar Al-Quran, bapak kumaha ngajarkeuna? Sok buka ikrona gitu, mau menggunakan apa? Nah Rasulullah ketika ya memalingkan wajahnya ditegur sama Allah langsung dalam surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika datang orang yang meminta belajar ilmu agama khususnya Al-Quran, tong ngabalieur walaupun dalam keadaan tunanetra. Kamu Ibnu Ummi Maktum seperti itu. Dan Ibnu Ummi Maktum itu masih ada silsilah dengan istri Nabi Muhammad, yaitu Siti siapa? Siti Khadijah. Dan ketika itu dengan Bilal bergiliran, ya. Ibnu Ummi Maktum itu adalah seorang sahabat yang bergiliran ketika adzan apa bu? Adzan subuh. Padahal kondisi tunanetra. Piraku di dia subuh tepa boro-boro eleh kusaha ku Ibnu Ummi Maktum cing ari nu lolong semangat zaman Rasulullah ieu nu beuntak kala kakerek. Ya bu. Padahal pergantian malaikat itu adalah pada waktu subuh dan asar ibu. Makanya dalam hadis man sholal bardaini daholal jannah. Siapa orang yang melaksanakan sholat 2 waktu yang dingin, dia akan masuk surga. Kenapa bu?
Dua waktu yang dingin itu adalah subuh dan asar, dan malaikat ketika itu berkumpul, Bu, mencatat. Bayangkan ketika sholat subuh malaikat meninggalkan kita untuk melaporkan amalan yang kita buat, sementara ketika subuh kita keur morongkol. Ya, di adanan beki tibra majar maneh tengelingan. Ada yang seperti itu. Kita sebagai anggota Persatuan Islam jangan seperti itu. Harus menjadi suratun musogorotun, ya. Jadi uswah kedah pangpayuna, ya, contohan ku orang supaya orang lain melihat, ya, cerminan kita yang baik. Ibu, jadi ayat ini atau berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum, yaitu seorang sahabat yang ketika itu tunanetra tapi semangat berjuangnya luar biasa. Kumatu orang, Bu, ya, apakah lebih semangat daripada Ummi Maktum atau sebaliknya? Kedah langkung semangat, karena kata Allah tadi la yastawil qaiduna minal mu'minina. Allah membedakan, tidak sama antara mukmin yang morongkol berdiam diri, tidak ada pergerakan, dengan mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan harta, Ibu. Nah, usaha itu yang kita lakukan akan menguntungkan dunia dan akhirat. Yang kedua, Bu, jadi tadi di ayat tadi berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum, karena dia saking cintanya kepada jihad di jalan Allah sampai dia menjadi syahid ketika perang Qadisiyah melawan Persia, Bu. Jadi Ibnu Ummi Maktum itu memegang panji, ya, karena pasti ketika dikejar oleh musuh itu tidak akan pernah lari. Maka ketika dia dipegang panji tersebut, ya, panji pasukan Rasulullah SAW, maka Ibnu Ummi Maktum syahid, Bu, ya, menjadi mujahid, menjadi syuhada. Padahal dalam keadaan tunanetra. Kita harus malu, Ibu, isin, ya, mata kita jelas melihat, pendengaran kita jelas melihat, meni alim ngaos Al-Quran, meni embung diajar Al-Quran. Padahal Ibnu Ummi Maktum kepada Rasulullah walaupun buta ingin belajar Al-Quran. Berarti harus semangat. Ayat ini memotivasi diri kita, ya, gitu. Wa padallahu mujahidina alal qaidina ajran adima, ya. Jadi Allah akan memberikan, ya, bagi orang yang tidak duduk, ya, berjuang, berjihad, maka akan memberikan pahala yang besar. Kemudian darajatin minhu wa magfiratan wa rahmah, akan diangkat derajatnya oleh Allah orang yang berjuang, beda dengan yang duduk diam, wa magfiratan, dan akan diampuni, wa rahmatan, dan akan diberikan rahmat, kasih sayang, wa kanallahu ghafurur rahima, ya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, Bu, usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat itu adalah berdagang untuk menyelamatkan dari siksa yang pedih. Quran surat apa? Lihat dalam surat As-Saff surat ke-61, ya, ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhallazina amanu hal azulukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatan fi jannatin 'adn zalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi
wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan? Surah Allah teh Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan? Resep teu lamun ku kami ditunjukkeun gitu surah Allah teh. Suatu perniagaan jual beli berarti Ibu sareng saha? Sareng Allah. Sampai di nu ayat nu sanesma Allah membeli Bu. Jadi orang-orang yang berjuang di jalan Allah mah dibeli ku Allah. Berarti kalau dibeli sama Allah, kita mempunyai harga. Matak dibeli teh berarti aya hargaan. Mau mungkin barang dibeli namun tidak berharga. Di ayat yang lain mah dibeli. Nah di ayat ini mah ya, kamu akan tunjukkan perniagaan jual beli yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih, yaitu min azabin alim. Apa dia? Yaitu kamu tu'minuna billah. Ibu bapak wayahna iman teh kedah leres Bu Pak. Iman ka Allah tapi sakapeung mah masih keneh huropat tahayul. Aya nu olol-ololan di WC pajarkeun saha? Budak hideung ya, ke tempat-tempat yang dianggap keramat, masih percaya kepercayaan dinamisme, animisme ya. Nah itu adalah kepercayaan-kepercayaan yang merusak akidah Bu. Jadi syaratnya yang pertama berjual beli dengan Allah, terhindar dari siksa Allah yang pedih itu yang pertama adalah tu'minuna billah. Ibu bapak harus benar-benar iman kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sadinten sabaraha kali tadi awas eta? 17 kali Ibu. 17 rakaat sehari semalam dibaca eta di surat Al-Fatihah. Tapi sakapeung mah apa yang kita rasakan? Ya, masalah datang. Sakapeung mah hilap ka Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah itu masalah teh bukan datang dari cobaan dari Allah. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku beribadah dan hanya kepadamu lah aku meminta pertolongan. Jadi Ibu menyungkeun tulung ka saha? Ka Allah. Keku Allah dipaparinan jalan keluar. Iman ka Allah teh rukun iman ka sabriji Ibu? Kahiji. Hiji iman ka Allah, dua iman ka malaikat, tilu iman kitab-kitab Allah, empat kepada iman Rasul, lima iman kepada hari akhir, enam iman kepada qada dan qadar. Ibu ditakdirkan jadi perempuan, bapak-bapak ditakdirkan jadi laki-laki, ditakdirkan ku Allah miskin, ditakdirkan kaya, ditakdirkan ada yang celaka, ditakdirkan ada yang selamat, ditakdirkan ada yang sudah lebih dulu meninggal dunia. Eta kusaha Bu? Ku Allah. Tes aya catatana masing-masing. Yakinkeun ya diri urang teh bener-bener iman ka Allah. Jadi iman ka Allah teh iman nu kahiji. Iman heula Islam heula. Nogela hayam heula. Iman heula Islam heula. Hah? Iman heula. Ya. Kan Nabi Ibrahim juga muncul matahari itu cenah Tuhan, cenah Allah. Muncul di bulan. Nah, ya Allah Subhanahu wa taala itu Bu ya wajib kita imani. Sehingga lapan Allah mah ketika meninggal dunia pun harus diucapkan, yaitu kalimatut tahlil. Kumaha ucapan tahlil teh? La ilaha illallah. Lah seibu teh meninggal dunia dahola jannah, insyaallah akan masuk
surga. Mata apalkeun di ayeuna nya. Diapalkeun di ayeuna pas sakarat kalaka nyengir. Ada yang seperti itu. Ya. Lewat zaman Rasulullah jenazah cek para sahabat teh eta mah ahli surga. Cek Rasulullah lah dia ahli neraka. Lewat jenazah cek sahabat ahli neraka. Rasul ahli surga, Ibu. Jadi jangan menuduh, menyangka orang yang tidak baik itu akan menjadi ahli neraka. Belum tentu, Ibu. Bisa saja dia bertobat malamnya, paginya meninggal dunia, ya. Nah, Ibu semuanya, tu'minuna billah, yakinkan, yaitu yang akan terhindar dari azab yang pedih itu yang pertama, tu'minuna billah, yakinkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, la ilaha illallah. Matak sering berdoa ya, Bu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa barokatan fil rizki wa ziyadatan fil ilmi, ya. Itu wa magfiratan ba'da maut, itu di sana. Jadi ketika warahmatan indal maut wa magfiratan ba'da maut, ketika mau menjelang mati teh ku Allah teh dipaparinan rahmat, setelah meninggal dunia dipasihan magfirah. Maka kesananya Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afi indal hisab. Les ibu bapak meninggal dunia aman, Bu, insyaallah, ya. Kemudian surga wa rasulihi, iman kepada Rasul Allah, yakinkan semua yang diutus oleh Allah adalah membawa risalah untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ini setelah kita iman kepada Allah, yakin ke Allah, yakin kepada Rasulullah. Nah ini, Bu, wa tujahiduna fisabilillah, untuk mendapatkan terhindar dari azab yang pedih itu berniaga dengan Allah. Wa tujahiduna fisabilillah, kita berjuang di jalan Allah, ninggikeun kalimat Allah. Kunaon we pokona mah Ibu, sama apa aja, bi amwalikum, dengan harta kita kalau ada, wa ampusikum, dengan jiwa kita, ya. Apa saja yang kita infakkan di jalan Allah akan ada catatan nanti. Berapapun yang ibu bapak keluarkan akan ada catatan. Cuma nanti beda-beda. Nu ieu mah golongan anu rarido, ikhlas ketika mengeluarkannya, ada lagi orang yang tidak ikhlas nanti di hadapan Allah. Kemudian zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, demikian itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ketika ibu iman kepada Allah, iman kepada Rasul, berjuang di jalan Allah dengan benar-benar berjuangnya dengan keikhlasan yang luar biasa, yaghfir lakum dzunubakum, ibu akan diampuni semua kesalahan dosa-dosa ibu bapak semua, ya. Wa yudkhilukum jannatin, dan akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir min tahtihal anharu, di bawahnya sungai apa saja, Bu? Sungai apa saja? Sungai yang airnya jernih, sungai susu, sungai madu, kemudian nanti ada sungai yang perasaan anggur. Sama Allah akan diberikan kepada orang-orang yang berniaga dengan Allah, yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa masakinat thayyibatan fi jannatin ad, Ibu, ya. Dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang lebih baik di dalam surga Aden, Bu. Di dalam surat yang lain mah Jannatu Adnan, ya. Surga Aden itu adalah mereka akan masuk, diantaranya orang-orang yang soleh, orang-orang
yang kesolehannya itu diikuti oleh turunan-turunannya, bu, anak incuna, wa ajwajihim wa duriyatihim. Jadi surga Aden itu akan dimasuki oleh keluarga yang dari mulai bapaknya, ya, istrinya, kemudian anak cucunya yang mengikuti kesolehan ibu bapaknya, nenek moyangnya. Penghuni surga Aden itu termasuk adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Ya. Zalika fauzul azim, itulah keberuntungan yang sangat besar. Kenapa disebut keberuntungan yang sangat besar? Saha nu teu hoyong lebet ka surga, cung di dieu nu hoyong ka neraka wios samenit bade moal aya, ya, wios Pak Ustad abdi mah ngaraosan unggul kan ninggal unggul, moal aya nu kuat ninggalna oge ibu. Ya, manawi dina surat Al-A'raf nanti diperlihatkan, ya. Jadi ada yang di benteng Al-A'raf itu ketika melihat surga dia tersenyum, ketika melihat neraka dia menangis. Diam we di dinya, ka surga teu nepi, ka neraka teu dugi. Jadi kumaha atuh? Diganggayo, bade seperti itu. Nauzubillahi min dzalik, Bu. Nemenu ninggal kahuruan we, Bu. Terus dinu kahuruan bumi eta teh aya jalmi anu lulumpatan kaduru, kumaha perasaan Ibu? Eta kacida panasna meureun nya. Komo ieu nanti diperlihatkan bagi orang-orang yang ada di benteng Al-A'raf. Ya. Nah, oleh karena itu benar-benar kita berjuang di jalan Allah teh supaya naon? Wa masakina thayyibatan fi jannatin adzalikal fauzul adzim. Ya. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan itulah keberuntungan yang sangat besar. Kemudian dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita termasuk orang-orang yang beriman, harus ada usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat. Kudu aya pergerakan, motivasi tinggi. Jangan kalah dengan yang namanya sahabat Ibnu Ummi Maktum. Tiasa ninggal, tidak bisa melihat, tapi cinta terhadap berjuang sampai dia menjadi syahid ketika perang Qadisiyah melawan Persia. Punya 3, mengimpakkan dari usaha yang baik. Kade ibu ketika usaha, Bu, untuk berimpak kedahnya dari hasil usaha atau rizki yang baik. Ibu korupsi 1 M diimpakeun ke Masjid Al-Kafah 1/2 M. Kenging teu? Kenging teu? Ibu korupsi 10 juta, anu 1 jutana diimpakeun, anu 8 juta nama dianggo poya-poya. Kenging teu? Ditampi moal. Biasa jadi buaya orang yang mungkin hasil yang tidak baik diimpakeun. Punya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menjawab, Ibu, dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat 267. Mengimpakkan dari usaha yang baik, Bu. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatim ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum bi akhirihi illa ayyughmidu bih wa'lamu annallaha ghaniyun hamid. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik. Jadi wayahna nu diimpakeun teh kedah tilas atanapi hasil dina usaha anu dihalalkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Coba Ibu, ya, ada seorang pekerja keras
sebagian hartanya diimpakkan, beri ikhlas. Wah, itu pahalanya luar biasa. Kermah mencarinya susah payah, setelah punya diimpakkan sebagian hartana. Itu di hadapan Allah lebih baik ketimbang orang yang banyak hasil atau hartanya tapi impak ala kadarnya, Bu. Penghasilan sasasi 1 juta misalnya, impak 200.000 sasasi. Nu penghasilan 10 juta, impak 25.000. Ageng nu mana? Ageng nu tadi nya penghasilan 1 juta tapi impakna 200.000. Dan itu akan langsung Allah gantikan, Bu. Tatkala Allah akan memberikan satu balasan yang ketika itu dibalas. Kita impak misalnya 10.000, kenging jadi 100.000. Itu mah kekuasaan Allah. Yang penting kita ikhlas karena Allah. Ngan ulah kieu sugan we imbak 10.000 mah ku Allah dibalas 1 juta, jangan. Pona nalika kita berimpak ikhlas we karena Allah, ya. Kemudian hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Berarti keluarkan dari bumi naon, Bu? Pertanian, berarti buah-buahannya. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya. Ibu lamun bade ngalebetkeun kanu kenceleng kedan nu saya atuh artos teh nya eta ku DKM dihitung Gusti geus lecek ledung. Nya kajeun 100.000 cigana teh dikikih heula. Bu ya. Jadi yang baik-baik, Bu, lamun bade impak nu baik-baik. Kumpulkan baju bekas. Nu pangalusna nu bekasna. Yang bekas nu masih nu bekas nu tara dianggo, Bu nya, rata-rata seperti itu. Padahal kata Allah di sini, ya, hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan di bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. Ketika impak sedekah berjuang di jalan Allah ku harta kedah anu langkung sae, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya, menolak, Bu, memincingkan teh enggan. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Tapi di handapna, Bu, sedekah aya wajib, aya sunnah atau ta'awun. Ya, wajib zakat termasuk impak. Ada zakatun nafs, berarti zakat fitrah sakedap deui nya, kurang langkung sabaraha dinten deui menuju Ramadan. Kemudian zakat mal, tijaroh. Tijaroh berarti jual beli. Jiaroh pertanian, emas, perhiasan, emas simpanan, peternakan. Rikaz mah di dalam perut bumi ada emas, perak, ya. Kemudian dan pertambangan, impak, gaji pegawai, mobil sewaan, hasil jasa, gedung sewaan, kontrakan, dan hasil profesi itu ada impakna. Ya, kebawahnya sunnah ta'awun, sedekah daging kurban, sedekah daging akikah, sedekah emas seberat rambut bayi umur 7 hari sok ditimbangkan sesuai dengan harga emas, uangnya diimpakkan. Atau sedekah dengan pakaian yang masih layak pakai, anu teu layak mah entong, bunya, karena Allah tidak boleh mengimpakkan yang buruk-buruk. Itu saja yang dapat disampaikan dari materi usaha yang menguntungkan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ibu termotivasi, jangan kalah dengan sahabat yang nama Ibnu Ummi Maktum, ya. Walaupun dia tunanetra tapi dia sangat pecinta jihad di jalan Allah sehingga menjadi syuhada, berarti ahli surga insyaallah. Kita pun bisa seperti itu, ya. Aku lu qouli hada wa astaghfirullaha li wa lakum wa antum minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada Pak Ustaz yang telah menyampaikan ilmunya. Mudah-mudahan kemudian akan kita bisa laksanakan dalam
Rabbana 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 wa Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah